Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Hosea. Sungguh berbahagia malam ini kembali kita bisa bersatu secara virtual dalam doa malam bersama, Selasa 14 Februari 2023. Kita akan mengangkat sebuah tema bergemar dalam ketetapan-ketetapannya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, kami bersyukur pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah tertahan dalam hidup kami. Engkau terus berkenan mempercayakan tanggung jawab, menceritakan Injil Yesus Kristus sebagai kabar sukacita pada kami sebagai anak-anak-Mu. Perjuangan yang membutuhkan ketekunan dan juga butuh kesukacitaan kiranya terus menjadi kegemaran sebagai kawan sekerjamu. Bimbing dan tuntunlah kami dengan hikmat Tuhan. Pimpin dan terangilah dengan kuat kuasa Roh Kudus. Dalam Yesus Kristus Tuhan, Sang Sabda yang menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita mendasari doa bersama kita dari Mazmur 119 ayat 9 sampai 16. Secara khusus saya akan mengajak untuk membaca pada ayat yang ke-9, ayat yang ke-15 sampai 16. Demikian. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Ibu, Bapak, dan Saudara, kalau pemazmur bertanya, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Meskipun di sana pemazmur sudah memberikan jawabannya, ia menyampaikan dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu, firman Tuhan. Namun pada kesempatan ini, saya langsung disadarkan akan hari ini. Hari Selasa 14 Februari. Banyak kalangan terkhusus para kaum muda merayakan hari kasih sayang, hari Valentine. Salah satu versi tentang perayaan Hari Valentine, peringatan ini dalam rangka mengenang seorang martir, Santo Valentinus, hamba Tuhan, kawan sekerja dan sahabat Tuhan Yesus yang menyaksikan dan menceritakan hidupnya sebagai kabar baik, sebagai yang telah diselamatkan. Sebagai martir, ia telah menceritakan, menyaksikan kasih sayang Allah dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mengampuni dan membersihkan dosanya. Melalui pengabdian dan pelayanan hingga menjadi martir, ia menyatakan dengan senang, bahkan mungkin penuh sukaria, dengan bergemar, sebagai perjuangan untuk menyimpan, mempertahankan perintah dan ketetapan-ketetapan Tuhan, sebagaimana Tuhan Yesus berfirman, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Lukas 11 ayat 28. Dan menjadikannya tentu saja ungkapan syukur atau pujian bagi Allah, bagi Yesus Kristus, Sang Raja Gereja, yang telah berbelas kasihan pada manusia, pada kita. Kini Ibu, Bapak, dan Saudara sebagai orang percaya yang telah dibersihkan, dengan bergemar jugakah kita terus belajar menceritakan karya cinta kasih Kristus yang telah menyelamatkan kita itu? Menceritakan, menyaksikan tentang Tuhan Yesus. Namun juga
menyatakannya dengan perbuatan kasih. Sebagaimana Yakobus mengajar, menyatakan belas kasihan untuk mengalahkan penghakiman dan menyatakan iman dengan perbuatan. Seperti di dalam Yakobus pasal 2 ayat yang ke-13 dan 17. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Ayat 17 Yakobus mengajarkan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Amin. Marilah kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Allah untuk persekutuan dan pengajaran melalui pemazmur dan juga Yakobus melalui sabdamu di hari Valentin ini. Bersama dengan sabdamu yang menjadi suluh, menerangi langkah kami untuk terus mengelola dan belajar akan firman-Mu, serta menyaksikan karya dan teladan Tuhan Yesus melalui hidup kami. Sebagai pujian dan ungkapan syukur, sebagai sebuah kegemaran, sebagai sebuah kesukacitaan. Walaupun itu tidak senantiasa mudah kami lakukan, namun kami percaya penyertaan Tuhan akan memampukan kami senantiasa untuk menjaga kebersihan hidup dan memelihara keberadaan kami, menguatkan dan memulihkan setiap kelemahan kami sebagai sahabat dan kawan sekerjamu. Berkatilah kami mewujudkan itu dalam kehidupan keluarga, dalam persekutuan maupun di tengah-tengah masyarakat, serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami juga memohon berkat-Mu untuk perdamaian bagi negara yang sedang berkonflik, Ukraina dan Rusia. Juga untuk pemulihan atas berbagai bencana yang memporak-porandakan kehidupan masyarakat, seperti di Turki, juga berbagai bencana di negeri kami di Indonesia. Pakailah gereja Tuhan, pakailah anak-anak-Mu untuk menyatakan pewartaan belas kasih Tuhan, menyatakan kasih sayang Tuhan bagi sesama kami yang sungguh membutuhkan pertolongan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan yang mengasihinya, inilah doa bersama kita malam ini. Mari terus nyatakan syukur dengan bergemar, dengan sukacita dan setia. Tuhan Yesus menyertai. Selamat malam, selamat beristirahat.